Aku kenal dulu baru sekolah, bukan sekolah dulu baru aku kerja, enggak. Oke. Jadi aku 2010, 2010 aku mulai foto. Jadi lulus sekolah tuh aku langsung diajak anaknya bapak tuh aku. Nah, karena kenal di wedding, jadi aku masih buta akan fashion, masih fokusnya terus di wedding. Cuman lambat laun berjalan waktu lihat ternyata ada fashion, ada modeling, ada properti apa segala macem. Atau ada di event-event apa gitu kan? Event, nah udah semakin terbuka kan mindsetnya kan untuk dunia fotografi. Nah aku sekarang lagi coba merambah-rambah itu sedikit-sedikit lah ya. Ya apalagi kalau dapat fotografer yang Batak, bener-bener Batak, Le. Bang. Bang, mundur sedikit, mundur. Aduh. Apalagi kita kan nggak tahu ya, maksudnya klien ini moodnya bagus apa enggak gitu kan. Oke, dengan BK. Kali ini kita kedatangan seorang cowok ganteng. Batak. Beliau hobi foto-foto. Ini nggak usah berlama-lama lagi. Welcome Sakti Tobing. Oras leku. Sehat Le. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Oke, tadi Le dari sini langsung dari rumah lah ya, orang dekat Dari ke rumah, studio. aku dari rumah. Dari rumah ya. Nah, Oke, Le, boleh dong cerita ke kami dan Dongan BK di sini, Le itu asal dari mana? Asal, nah ini agak seru nih Le, kalau aku Le. Oke. Jadi bisa bilang campur-campur. Jadi kalau aku udah kelahiran Bekasi ya. Oh Bekasi, Aku berarti udah kelahiran Bekasi. di Pulau Jawa lah ya? Iya di Bekasi. Oke. Cuman kalau opungku itu dia Batak. Batak. Opung Doli ya, Opung Opung Doli, Doli. Opung Doli Batak. Opung boruku itu boru Ciamis. Ciamis, Ciamis Sunda. 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 Nikahlah. Hmm. Karena tentara ya, Opung Doliku tentara. Oke. Jadi anak-anak itu lahir di beda-beda tempat. Nah, bapakku kebetulan bagian di Tasikmalaya. Oh. Di Tasik. Jadi Sunda juga, lebih Sunda. fase bahasa Sunda daripada bahasa Walaupun Batak. Marga Tobing kan? Marga Tobing. Ketemu mamaku, boru Jawa. Oke. Orang Jogja. Oke. Nikah, lahirlah aku di Bekasi. Jadi udah Bhinneka Tunggal Ika Jawa Barat lah aku Le. Mantap. Pantas ganteng Le ya. Makanya orang nggak percaya kalau Marga Tobing. Orang Bataknya dibilang gitu. Nggak gitu percaya ya? orang-orang. Banyak kayak gitu ya? Banyak kayak gitu. Makanya aku bilang, iya Batak ya, Batak-Batak. Tapi nggak Tobing Dalek lah ya. Iya. Artinya bahasa Batak Le tahu kan? Siki-siki bisa boleh, siki-siki. Ya. Kalau ada orang Batak ngomong Le paham artinya kan? Aku paham, ngerti. Cuman untuk ngomong bendahara kataku tuh nggak banyak. Oke. Tapi aku paham, basic aku paham. Sebenarnya sama itu Le. Aku juga dulu lahir di Kalimantan Barat. Kalbar. Dan itu di daerah transmigrasi. Jadi kan dulu ada program Pak Soeharto, presiden kita dulu kan yang kedua. Itu mencanangkan program transmigrasi kan di daerah Kalimantan dan beberapa daerah lain lah gitu. Nah, aku juga dulu banyakkan teman-temanku Jawa. Bahkan aku lebih tahu bahasa Jawa halus ketimbang bahasa Batak. Batak ya. Iya, tapi pas udah balik lagi kita sekeluarga dan bapak balik lagi ke Sumatera, ke Siantar, Simalungun, ya mau nggak mau gabung lagi sama orang Batak, tahu bahasa Batak. Back to basic. Iya, back to basic lah. Mantap. Oke, berapa bersaudara lah? Aku cuma 2 laki-laki. Dua-duanya laki? Iya, aku Syapudan. Satu abangku. Kami jarak selisih umur itu 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun dia kebetulan di Sintua. Awak apa lah ya kan? Sintua. Kami cuma berdua di Sintua, cuman Sintua di sini juga? Nggak di Bekasi. Oh, di Bekasi. Dulu aku tuh orang Bekasi Timur. Bekasi Timur, lama dari lahir di Bekasi Timur, terus ya udah nikah lah 2017, pindah aku ke Cibubur abis nikah. Tapi abangku tetap di Bekasi. Jadi kami cuma berdua. Berarti Sintua inilah ya, Sintua di SKBP. Nah, dia Sintua termuda. Wih, Sintua termuda di gerejanya ya. Iya, SKBP. SKBP. Oh, SKBP. Oke. Hidup Paten. Sor kali pokoknya lah. Sor kali. Paten.
Oke, berarti masa kecil Lae di Ciamis? Enggak, aku dulu di Bekasi. Oh, ya waktu Bekasi. Bapak dulu itu tugas kan? Bapak? Ah. Opungku. Oh, opung. Opung Oke. tugas. Nah, bapakku kalau bapak emang lahir di Tasik. Oh, tapi stay di Bekasi? Ya, di Bekasi. Oke. Bekasi, stay di Bekasi. Kalau abangku itu masih di Jakarta lahir. Dulu kami tinggal di Jakarta. Ya, okay. Di Perapatan tuh di belakang rumah sakit Gatot Subroto. Oh, Gatsu. Nah, adalah nama itu Perapatan lah kita nyebutin dulu ya. Nah, itulah abangku situ. Kalau aku masa kecil udah di Bekasi. Di Bekasi ya. TK semua, SD, SMP ada di Bekasi. Tapi Bekasi kan banyak orang Batak lah. Banyak, cuman Bataknya itu maksudnya lebih banyak bahasa Indonesia lah gitu ya. Ya udah sepantaranku lah lah. Oke. Berarti dari sekolah Lae di Bekasi sampai dengan berhubungan sama nanti yang mau kita bahas masalah fotografi itu, berarti udah dari sini semua. Udah di sini semua, cuman nggak ada inilah, aku nggak ada fotografi itu nggak pernah terbayangkan lah. Tapi memang sekolah kan? Sekolahnya di fotografi itu atau? Aku kenal dulu baru sekolah, bukan sekolah dulu baru aku kerja, enggak. Oke. Jadi aku 2010 aku mulai foto. Jadi lulus sekolah tuh aku langsung diajak anaknya bapak tuh aku belajar foto di situ. Awalnya aku megang video, cuma aku bilang kok kalau video capek kali kan, nggak bisa diem. Kalau foto kan cekrek-cekrek bisa istirahat duduk. Nah, video take terus bilang. Nah, jalan terus kan. Akhirnya kayaknya akan foto deh. Nah, 2010 itu aku mendalami foto, belajar di situ 4 tahun lah. Ikut sama anaknya bapak tua itu 4 tahun. Kebetulan langsung bergerak di bidang wedding. Nah, karena 4 tahun baru di situ belajar lagi. Ya udah sampai sekarang. Jadi lah, kayak gitunya. Mantap dong BK. Dan itu memang Lae fokus di fotografi wedding. Nah, kenapa bisa di wedding? Karena memang awalnya memang kenanya di wedding, gitu kan. Walaupun kalau fotografer ini menurutku harus bisa lah semuanya kan. Wedding, fashion, semua lah bisa. Cuman karena aku kenal di wedding, lama di wedding, sampai sekarang pun mayoritas kebanyakan klienku wedding. Dan proyekannya di wedding. Gitu. Cuman awalnya memang aku merasa ya karena kenal di wedding, jadi aku masih buta akan fashion, masih fokusnya terus di wedding. Cuman lambat laun berjalan waktu lihat ternyata ada fashion, ada modeling, ada properti apa segala macam. Atau ada di event-event apa gitu. Event, nah udah semakin terbuka kan mindsetnya kan untuk dunia fotografi. Nah aku sekarang lagi coba merambah-rambah itu sedikit-sedikit lah ya. Kenapa Lae tertarik di dunia fotografi? Apa karena tadi ikut anak ibu ketua? Awalnya itu, cuman kenapa tertariknya? Ya ternyata seru juga ya. Wah, bisa lihat cewek-cewek cakep gitu kan. Itu tadi. Nah, itu pertanyaan berikutnya sebenarnya lah ya. Cewek-cewek cakep gitu. Cewek-cewek cakep. Pokoknya banyak lah seru Le. Dan orang-orang baru yang difoto, didokumentasikan gitu-gitu ya. Orang-orang baru. Ya pokoknya ya pengalaman baru juga sih memang ya. Tapi Le udah pernah dapat proyekan ini nggak sih? Cewek-cewek cantik tadi? Kan aku ini kita diskusi ya dengan BK, bukan. Tadi dulu aku minum dulu lah. Oh ya udah. Ya, kalau udah ngomong cewek aku. Enggak gimana gitu ya. Sensitif. Nah, soalnya kan gini lah ya. Ada temanku juga di fotografi dan aku lihat di kayak ya perkembangan teknologi sekarang kan kayak sosmed. Terus ada juga di forum-forum 18 plus gitu kan. Ada tuh foto-foto yang kayak di hotel, di apartemen, gitu-gitu. Sebenarnya ini dengan BK bukan ini ya, bukan negatif. Maksudnya ini relate dengan project atau pekerjaan. Artnya lebih ke seni ya. Iya, seninya. benar. Iya. Pernah Lae dapat kayak gituan? Kalau gitu aku belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau ada bukan berarti nggak mau ya. Mau ya. Aduh. Ya namanya namanya kerjaan dong. Yang penting cuannya. Oke, setuju aku. Cuma emang belum dapat sih. Tawaran sih ada, cuman udah kuat. Aku kadang takut nggak kuat iman. Iya sih. Imron sih kuat. Iman yang kuat. Aku takutnya nggak kuat iman, Le. Aduh. Tapi ya semoga lah. Tapi sambil berjalan waktu lah. Berjalannya waktu ya. Dan aku yakin sih pasti ada gitu-gitu. Pasti. Soalnya di forum banyak lah ya. Komunitas fotografi yang aku berseliweran di apa itu juga aku lihat ada. Bahkan dilempar kayak gini nih. Misalkan ada modelnya si A gitu. Ngambil atau proyekannya atau venue-nya itu di hotel apa gitu. Nanti ada beberapa fotografer tuh nimbrung tuh. Iya, itu ada. Aku sih belum sampai ke sana sih. Oke.
menurut Lai lah, kan aku ada beberapa kali lihat di forum-forum, di sosial media, pokoknya di perkembangan teknologi ini kan gampang ya dapat informasi itu kan Lai. Nah, ada tuh, ini Dongan BK jangan langsung ngambil ke arah negatif ya. Kita ambil seninya ya, Seninya, seni. Karena kan kita bicara fotografi nih. 18 plus lah memang gitu. Nah, kemarin aku ada lihat tuh, Le. Misalkan nanti di tanggal tertentu, tempatnya di mana, contoh kayak hotel atau apartemen, modelnya siapa gitu kan. Nanti ada beberapa di komunitas itu ikut. Nah, Le, udah pernah ini nggak sih? Aku belum. Cuman ya penasaran juga sih, maksudnya itu pasti dunia baru kan. Secara aku paling sering di wedding kan. Ya cuman aku juga sering lihat yang gitu-gitu, Le. Cuman nah itu. Kalau Iman sih kuat ya, takutnya si Imron yang nggak kuat nih. Takutnya Imron, berapa kalau Imron nggak kuat nih, aduh. Padahal, tapi jangan salah ya dengan BK, ini pekerjaan, seni. Ya memang apa ya, di fotografi, namanya visual kan. Seni itu, ya ada aja beberapa, apa ya, mungkin memang yang tadi Lek Sakti di wedding, lingkungannya pasti ada lingkungannya ada yang begitu gitu. Karena model-model itu juga kan perlu didokumentasikan gitu kan. Aku bah. Minum dulu lah. Aduh, kalau soal cewek ini aduh. Ya gitulah pokoknya. Oke, berarti sekarang fokus di wedding ya. Wedding, masih wedding aku Lek. Tapi kalau ada proyekan kayak gitu welcome. Welcome. Oke. Dongan BK, ayo hubungin Lek Sakti. Oke. Kalau menurut seorang Sakti Tobing, hal apa sih yang sebenarnya yang terpenting dalam hal memotret itu, Le? Kalau yang udah ku jalani ya, Le, yang pasti momen ya. Momen itu penting banget. Apalagi kalau aku di wedding tuh, itu setiap momen itu kan nggak bisa kita ulang ya. Jadi, kadang kerjanya tuh kayak bercanda, cuman serius. Dibilang serius juga, ya agak santai gitu. Tapi, yang pasti momen. Tapi kalau menurutku pribadi, kenapa momen itu harus bagus? Tercipta momen bagus itu menurutku ya, itu yang pertama, kita ini harus komunikasi yang bagus juga sih. Komunikasi ke klien, cara kita mendirect gitu ya. Yang kedua itu ya gimana kita bisa lihat angle itu. Angle. Nah, itu makanya itu dua komposisi yang nggak bisa lepas sih dari foto. Kenapa bisa tercipta foto yang itu sih menurutku penting ya. Iya, apalagi kalau tadi Lek bilang apa komunikasi ke klien, contoh ya kayak wedding yang aku pernah lakukan juga gitu kan, karena kita udah nikah lah gitu. Ada tuh fotografi agak geser, agak mundur. Itu salah satu komunikasi kan. Supaya pas ngambil gambar atau video atau fotonya pun bagus. Gitu kan, apalagi kalau dapat fotografer yang bener-bener Batak, Le. Bang. Bang, mundur sedikit. Aduh. Apalagi kita kan nggak tahu ya, maksudnya klien ini moodnya bagus apa enggak gitu kan. Harusnya kita mendirectnya juga harus lebih ini kan. Cewek cowok ini kan kita nggak tahu moodnya gimana kan. Benar. Nah, itu dia, Le. Itu kadang. Belum lagi pas di gereja. Amang pendeta. Ini rapat kan. Gitu ya. Kadang bisa diambil mic-nya. Tuh keluarga, tertib dikit aja dia ngatur. Gitu. Dia ngatur. Aduh, itu sih menurutku yang Batak kali ya itu fotografer. Nah, tapi sejauh inilah. Itu mungkin tadi bisa dibilang salah satu tantangan juga lah. Tantangan pastilah. Untuk mengatur crowded dan angle yang bagus gitu. Tantangan lain ada nggak yang Lek hadapin? Tantangan lain ya? Aduh, paling tuh ya itu ketemu orang banyak, di mana itu orang Batak semua yang orang baru lagi. Nah, orang baru yang kita kenal. Nah, dia mau diatur. Cuman nyuruh kita ngatur. Tapi pas kita atur, dia nggak terima. Nah, itu yang oh iya. Aku emang burunya. Oh iya, Mang. Aku tulangnya loh. Oh iya. Akhirnya kita juga sih yang kalah power sih. Ya tapi gimana lah ya. Aduh. Itulah the power of Batak itu luar biasa, Bah. Oke. Ya itu ku alami juga lah ya. Pasti ada kan? Pasti. Belum lagi. Enggak usah dalam hal wedding lah ya. Dalam hal enggak lah, kalau konser menurutku contoh event konser lah ya. Itu kan tadi jatuhnya ke ranah momen kan. Ya. Ibaratnya pas misalkan si artisnya lagi berdiri di mana, pencahayaan pas, mantep tuh. Mantap, gitu. Tapi wedding ini memang crowded sih, ya kan? Iya, pasti. Oke. Nah, tapi menurut Laila dulu, secara bisnis perfotografian ini gimana sih? Terutama wedding lah ya, karena bisnis kan Laila sekarang di wedding. Iya. Kalau aku lihat sih, kan aku kan dari 2010 ya, 2000 sampai sekarang ya 14 tahun. Memang bisnis di wedding ini, fotografi ini emang hidup sih, Le. Hidup. Apalagi dia setiap minggu, namanya nikah kan pasti Sabtu Minggu itu terus. Nah, cuman tantangannya karena aku main di Batak, kalau di Batak ini bisnis ini bisa cepat naik, tapi cepat juga jatuhnya. Kenapa? Karena nggak ada callingan. Bukan, karena kalau kita bikin dia bagus, itu cepet tuh. Pakai sini. Mulut. Nah,
Tapi sekalinya jelek kita kasih, wah, nggak akan dipakai, Le. Cepat juga itu menyebarnya. Itu dari sisi hasil mungkin ya. Hasil. Harga? Kalau harga umum lah ya. Umum, masih hasil sama timing ya, waktunya. Sesuai nggak waktu yang dikasih dijanjikan di awal gitu kan. Nah, itu kalau udah telat berapa hari aja, wah udah merepet ya. Wah, udah merepet. Iya, iya benar, pantas dengan BK. Jadi beberapa ini kan ada tuh biasanya paketan lah ya. Paket. Ibaratnya kayak harga sekian, kita foto seharian di acara itu, ya, nanti hasilnya dapatnya apa aja, ya. Gitu. Terus hasil editingnya berapa lama, plus berapa gitu kan. Itu pengaruh lah ya? Aduh, itu kalau telat sedikit, jangan kan, padahal waktunya masih panjang nih, masih sebulan lagi. Nah, itu ditanya tuh, udah belum? Ya, kok lama kali? Inang, ya kita harus jawabnya kan tetap, Inang maaf ya nih, sesuai waktu yang ditentukan, sekian. Oh iya, tapi tolong dikabarin jangan lama-lama gitu. Gitu lah. Itu tantangannya. Lay punya tim? Tim ada. Berarti Lay foto, yang edit ada juga? Ada editor video ada, editor foto ada, album ada, semua sih ada. Oh, hati-hati dengan BK. Batak keren bisa tersaingi nih kalau kayak gini. Enggak lah. Aku banyak mau belajar sama Batak keren kok. Gimana sih? Soalnya editing video ada, foto ada. Wah, John, kau harus ini, John. Cincai lah, Bang. Cincai lah bisa. Kau harus perdalam itu tuh, belajar dari Lay Sakti tuh, ngedit foto juga. Aduh. Tersaingi Batak keren nih. Masuk, Eko. Oke, Lay. Nah, itu kan tadi dari sisi pekerjaan Lay sebagai fotografer. Ini tim kreatif ada yang bisikin nih, Lay. Lay juga main di bisnis lapo. Baru ya. Newbie, pemula. Kenapa Lay mau masuk? Ini kan jatuhnya F&B lah ya. Ya. F&B. Karena apa ya? Awak suka makan sih, Le. Oh, karena doyan makan. Suka makan. Terus ya semua awak suka makan, cuman makanan Batak kayak pasti suka lah ya. Terus aku punya impian, kayaknya punya lapo enak ya, seru ya. Makan tinggal makan, teman. Makan tinggal makan, pesen apa, ada semua menu Batak gitu kan. Sampai akhirnya terwujudlah impian itu kan. Tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Oh iya. Waduh, di balik itu, berat banget. Betul ya. Jadi berat banget. Kita juga kan ada nih sama Wak Gali juga di sini. Kita ada buat kopi juga lah ya. Di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Namanya Agregat dengan BK. Nanti kalau dengan BK yang dekat-dekat sana, silakan mampir. Jadi aku sih nggak in charge full. Jadi si Wak Gali yang in charge di situ kan. Perkara expired produk juga itu pengaruh. Kayak susu atau apapun itulah campuran dalam hal F&B itu kan karena pengaruh. Gini, karena buat aku ya kalau buka resto, buka lapo, ya kan kita pasti kan orang yang datang itu karena lapar kan. Nah, yang utama selalu aku bilang sama karyawan itu jaga mutu, kualitas. Betul. Karena yang pertama itu pasti makanan harus enak. Betul. Kedua, tempat harus nyaman. Itu aja dua dipegang kan. Kalau itu dua dipegang, soal harga apa segala macam itu tinggal ikutin sih. Itu yang selalu aku bilang. Itu selalu aku bilang sama karyawan, jangan pernah nurunin kualitas gitu. Tempat terus dijaga kebersihannya apa segala macam. Karena orang Batak ini jeli juga lihat tempatnya begini agak gini. Ini jeli lagi. Ya balik lagi lah. Sepertinya kayak bukan hanya untuk orang Batak ya. Ketika tempat itu nyaman, cozy, makanannya enak, harga setuju. Masih affordable tuh udah mulut ke mulut. Cepet lah nyebar juga. Nyebar apalagi sosial media sekarang kan. Nah, ini nama laponya Hela Parumain. Berarti Hela Parumain. Apa bedanya sama Hela Parumain yang di Bekasi lah? Bekasi kan? Iya, Harapan Indah. Harapan Indah. Iya. Sana masuknya Bekasi, kita Cibubur. Itu bedanya. Oh, tapi Kowis Bogor ya? Kabupaten Bogor. Bogor ya, oke. Agak lucu sih emang Kowis ini ada Kabupaten Bogor, Bekasi, Jakarta Timur, kayak Cibubur. Ya itu udah pembagian. Kalau daerah sini udah masuk Bekasi lah ya? Bekasi ya? Bekasi, CBD Bekasi. Oh, kami sih Kabupaten Bogor. Ya itulah. Sama lah, kami kerjasama sama orang Harapan Indah. Ya, itu pun kami kenal sama Lay itu bulan-bulan Agustus lah. Juli. Tahun lalu, Juli. Juli kita ngobrol-ngobrol, ketemu, aku bilang, Le, aku suka makan, Le, gimana? Ya minta tips lah ya, tips gimana, Le, di lapo ini menjanjikan nggak, macam kan? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, jadi kita kerjasama gitu kan. Akhirnya Januari, September, ya udah terbentuklah itu Hela Parumain. Akhirnya kita jatuhnya tuh franchise. Oh, franchise. Berarti termasuk manajemen
menu makanan sama. Oke, itu Dongan BK ya. Jadi untuk Dongan BK yang daerah Cibubur dan sekitarnya kota wisata, Citra Grand, Kranggan. Pekayun pun masih dekat. Pekayun dekat ya? Depok, Jatiasi iya, itu benar. dekat. Nah, bisa tuh kalau mau nyanyi lapo yang nyaman, Ela Parumayan di kota wisata. Nyaman kali tuh. Nanti Pak Editor tolong ya dikasih alamat. Ya? Alamat, nomor HP, Instagram, TikTok. Iya. Itu tugas editor. Tugas editor. Pokoknya itu. sor kali lah itu. Sor kali lah itu. Siap. Nah, itu tadi dari sisi bisnis F&B. Ya. Kemudian selain mutu tadi, ada tantangan lain nggak yang rasakan secara membuat lapo ini? Mengurus lapo lah tepatnya. Selain mutu, pastilah karena kita ngurusin orang. Sama lah karyawan itu kan. Kita gimana kita mendidik orang per orang gitu kan. Apalagi kadang kalau lapo ini rata-rata pegawainya orang Batak kan. Orang Batak. Wah, nggak juga lah ya. Nggak juga ya. Tapi ada beberapa lapo yang kulihat bukan orang Batak. Masa sih? Iya. Apalagi dari Kelapa Gading. Oh iya. Nggak ada. Iya, bukan orang Batak. Jauh lagi dari... Bahkan aku rasa makannya pun nggak boleh. Nggak gitu. boleh. Iya. Cuma kalau di aku sih ya kebetulan Batak semua. Oke, biar sambil icip-icip boleh lah ya. Kasih saran gitu-gitu. Cuman ya itulah. Kadang, maaf ya ini bukan. Nggak semua sih. Iya, cuman kadang ya karyanya agak susah diatur. Biasa dibilangin masih harus terus dibilangin gitu kan. Bahkan ada yang mungkin nggak ada pengalaman, cuman dia butuh kerja. Itu kita juga sebagai owner, sebagai pengelola ya harus sabar-sabar juga sih. Apalagi karyawan. Ya apalagi kan kita baru 6 bulan. Jadi tapi emang berasa lama sih, cuman ya tiap waktu harus kita briefing terus. Ayo dengan BK bantu-bantulah kita Lek Sakti untuk lapo Hela Parumayan di Hela Parumayan Cibubur di kota wisata. Ya biar nggak bingung. Gitu. Oke. Nah, selain itu ada bisnis lain apa lagi? Foto. Pernah apa? Aku jadi agen telur. Apa tuh? Agen telur ayam. Telur ayam. Ya kan kemarin Covid. Oke. Itu aku mulai pas Covid. Covid udah foto sepi kan. Iya nggak ada acara. Kayaknya Covid tuh semua itu ya. Melanda semua ya. Kena semua. Nah, wah ini gimana? Aku putar otak. Aku bilang apa ya? Pakainya jualan telur kali ya. Karena buat tuh telur itu setiap hari tuh pasti aja menghasilkan. Kan, ya. Iya. Memang sih marginnya kecil. Cuman setiap hari itu akhirnya aku agen telur le. Tiap pagi tuh ibu-ibu tuh, Pak Sakti pesen telur 2 kilo, Pak Sakti gitu. Jadi ya udahlah aku naik mobil gitu kan. Antar. Ya nyampe, Bu udah saya antar ya, transfer lah gitu-gitu. Jadi agen telur dan kenapa nggak lanjut? Ya itu Covid udah menurun. Iya. Foto juga udah mulai acara kegiatan-kegiatan udah diperbolehkan sedikit-sedikit. Oke. Telurnya agak stop. Foto pulang. Cuma karena telur itu kemarin kami cuma berdua sama istri, jadi capek juga karena marginnya nggak begitu besar. Kalau direct orang tuh ya agak berat juga kali ya. Nah artinya dengan udah berkegiatan selain yang agen telur itu, masih ada yang ngubungin nggak sih? Oh baru-baru aja pas aku ya kayak seminggu stop itu Pak masih jualan nggak Pak? Pak masih jualan? Gitu ya. Masih ada yang ngubungin? Masih ada yang ngubungin. Itu pengalaman seru lain apa lah ya? Selama berbisnis agen telur? Ya itulah ya. Tiap hari itu ada expired nggak sih? Ada kok telur. Ada juga ya? Ada. Dia paling lama tuh 2 minggu. Oh. Jadi begitu telur kita terima, itu 2 minggu tuh paling lama. Karena 6 bulan itu jadi satu kota wisata itu udah apa sama kami. Oke. Jadi kalau lihat mobil dia jauh, Pak, telur. Maksud lah. Ya siap bos. Pak telur ya, siap bos gitu. Jadi ya aku mainnya sama ibu-ibu lah guys, urusin telur. Ya nggak apa-apa dengan BK ya kan. Telur atau telur sih lah? Kalau ini telur. Telur ya. Oke. Semua telur ya, telur ayam kampung, telur bebek, itu yang aku jalanin kemarin. Telur puyuh nggak? Telur puyuh ya. Nah tapi bicara telur nih lah ya. Nah ini seru ngeri ya? nih, seru nih. Aduh minum lagi ah. Boleh ya Le? Tadi cewek, sekarang telur. Agak sensitif ya. Oke. Ya. Aku izin ngerokok ya lah. Boleh. Ya. Jadi kemarin aku pernah lihat di TikTok lah ya. Ada seorang pakar lah. Ini karena mumpung Lai bilang masalah telur. Ya. Yeah. Ini mungkin aku nggak tahu, Lai kan sebagai ini juga, siapa tahu ada informasi yang mungkin bisa dibagikan ke dengan BK. Oh iya. Telur itu nggak bisa nggak dibolehkan dicuci, katanya oleh ahli ini. Bener nggak sih? Katanya walaupun ya cangkang kan? Cangkang. Cangkangnya itu maaf kata ada kotoran ayam itu yeah. atau bebek. Kan kalau kita kan sebagai pembeli atau yang di rumah kan,
jorok atau jorok apa, kotor gitu dibersihin. kan. Iya. Dicuci tuh. Nah, kata si ahli ini di TikTok nggak boleh katanya. Le dapat info itu nggak? Sebagian dari ibu-ibu, nggak dari pakar lah, ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu pernah dengar gitu. Tapi sebagian dia mungkin bukan dicuci lah, Cuma dilap ya? Dilap. Ada yang kadang, makanya aku kalau ambil telur itu, orang-orang itu pakai amplas ya. Oh. Nggak dicuci memang. Untuk kalau ada kotorannya, itulah yang hilang. Nah. Tapi memang nggak boleh dicuci? Ah itu, aku pun masih 50-50 ya, benar apa enggak gitu ya. Cuman kalau selama aku beli telur, emang nggak pernah aku cuci. Kalau aku pribadi nggak pernah aku cuci. Iya. Datang, aku lap aja. Lapnya pun lap kering ya. Ya aku masukin kulkas, emang nggak aku cuci sih. Cuma nggak tahu itu benar atau enggak, itu masih tanya-tanya lah. Iya, soalnya info itu bilangnya ada kandungan apa gitu yang jadi hilang. Kalau dicuci. Oh, katanya gitu. Iya. Semenjak konten itu, aku bilang sama istriku, jangan dicuci, gue bilang. Padahal selama ini istriku selalu cuci. Oh. Gitu. Mungkin untuk Dongan BK, kalau memang ada ini, bolehlah komen-komen tipis lah. Ya. Sebetulnya gitu. Telur itu dicuci atau enggak? Mungkin boleh komen-komen tipis-tipis. Gitu. Tipis-tipis aja ya? Iya, ini kan kita kan diskusi kan, ya, artinya perlu ada informasi pengetahuan yang juga pengetahuan ya, juga yang bisa kita share bersama. Gitu juga. Oke. Ini nggak boleh cuci ya? Kalau ini pakai rinso nggak boleh. Oh, kalau itu nggak tahu lah ya. Kan udah tinggal masuk. Tinggal masuk. Oh iya ya, nggak boleh juga. Oke. Nah, kalau dari sisi bisnis lain, ada lagi nggak, Le? Paling itu, cuman kalau paling lebih ke istri ya. Istri aku dulu nemenin istri juga karena dia kebetulan makeup artist. Oh, MUA. Oke. Jadi memang sejalan kan. Cuman waktu aku foto agak ini, kalau makeup tuh masih bisa jalan pelan-pelan dikit-dikit. Jadi akulah temenin dia nganter-nganter karena kadang ada yang dia berangkat subuh, kadang nggak tega juga kan. Padahal awak ngantuk juga kan jam 2 pagi, antar ayo gue bilang gitu kan. Padahal ngantuk pula, cuman padahal dia bisa bawa bisnis, cuman ya nggak tega lah ya, subuh istri. Oke, ku antar gitu. Paling temenin istri makeup gitu dari hotel-hotel, rumah-rumah segala macam. Masih sekarang MUA-nya masih itu. Sekarang fokus ke Lapo lah ya. Lapo, cuman nggak menutup ini sih, kalau ada yang butuh masih bisa, Kak Nat masih bisa nggak gitu, ya dia masih terima gitu. Oke. Pokoknya ya, apalagi kita keluarga muda, apa ya kita jalanin kali. Iya sih. Ya. Iya betul, ya kan? setuju. Ya intinya hal-hal positif apa yang bisa menghasilkan sesuatu dan menghasilkan uang ya kita coba. Enggak, why not gitu kan, jalanin aja selama nggak merugikan orang lain juga kan. Tunggu, ini kenapa John? Apa? Disangka MUA maksudnya? Kan nganterin istri. Oh, maksudnya Silek Sakti? Oh, aku nggak disangka MUA, hairdo, lebih ke hairdo. Lihat dong. Aku lebih ke hairdo katanya. Atau modelnya? Nah, Kak Nat kok bawa hairdo, aku udah bawa hairdo. Oh enggak, ini suamiku katanya gitu. Karena rambutku gitu kan. Tapi emang aku jadi pusat perhatian sih karena balik ke wedding lagi kan. Oke. Jadi kalau ke wedding tuh aku datanglah ke kamar pengantin. Biasanya kan aku shoot tuh dari mulai make up sih. Iya, pastilah. Itu kan jambulinnya. Jadi kalau di dunia fotografer Batak tuh aku cukup dikenal. Bukan karena prestasi ya, karena ini karena apa ya? Identitas ya. Identitas. Tapi ini nggak mau. Jadi kalau udah aku datang gitu kan, lalu kayak, oh ini Mas Jambul ya. Oh Mas Jambul. Aku Mas Jambul. Karena kalau nggak dari klienku, aku juga ambil freelance kan. Oh ini Abang Jambul ya, Bang Jambul. Jadi ya udah gitu, kadang ketemu MUA yang lain juga. Oh ini si Sakti Jambul gitu. Oh gitu. Karena disangka gini, punya salon ya Mas, Bang gitu. Enggak, kenapa? Kok rambutnya bisa sasak? Oh enggak, aku sasak ini, gue bilang. Enggak, cuman metodenya banyak. Ini kenapa bisa seperti ini? Panjang prosesnya. Ya pakai ini kan juga bisa. Apa, minyak rambut lah ya? Nggak bisa, Le. Nggak bisa ya? Le mau tahu gimana caranya? Gimana? Jadi kalau aku ada pergi nih ya. Pergi jam 7. Oke. Jangan apa pagi, jam 10. Jam 10. Nah, aku setengah 7 udah bangun. Oke. Mandi, tap setengah jam, jam 7. Oke, handukan, keringin pakai handukan. Langsung hair dryer. Oh, hair dryer. Okay. Oh, dryer nih. Dryer, Bang. So, hair dryer udah. Lemes dia kan? Catok dulu. Oh, catok. Ini tutorial ya, Dongan BK ya. Kalau nggak, mungkin Dongan BK penasaran. Kok abang itu rambutnya nggak turun-turun gitu kan? Iya. Nah, aku catok, Le. Aku catok. Habis aku catok, baru pakai minyak.
clay. Oh, clay. It's, udah bentuk, cuman masih ada yang kurang. Pakai powder lagi. Powder. Banyak dong mereka. Powder, bentuk, udah bentuk. Tahap terakhir, hairspray. Hairspray biar dia kokoh. Oh gitu. Nah, jadi ini kalau aku tidur, besok pagi pun rambutku masih gini. Walaupun lagi mandi? Oh enggak. Maksud bangun tidur. Makanya kalau bangun tidur, belum mandi, aku keluar tuh aku pede. Karena rambutku masih begini. Nah, jadi jam 6:30 aku bangun, berangkat jam 10, itu aku jam 9:30 baru rapi. Aku juga penasaran sebenarnya. Jadi aku tuh sebenarnya paling males bersisir. Aku tipikal orang yang malas bersisir. Ya, aku juga enggak sih, enggak nyisir. Jadi ibaratnya kalau baru bangun gitu ya paling standar lah cuci muka, paling rambutku gini-giniin pakai jari gitu. Nah, cuman aku penasaran, maksudnya aku ya memang bisa dibilang korban iklan juga kali ya, dan minim pengetahuan inilah jeleknya kalau malas mencari tahu dan minim pengetahuan inilah ya. Jadi pernah coba minyak rambut. Ada yang yang keras gitu-gitu kan, katanya rambut jadi keras, ada yang jadi kayak shiny gitu-gitu yang basah gitu. Ku coba, sakit kepalaku. Pusing. Memang nggak cocok kali ya. Nah, terus kesini-sininya tuh aku cuma pakai powder. Mandi powder aja. Pakai semprot-semprot, udah aku rapi-rapin aja udah. Nah, aku nggak bisa gitu. Tapi jeleknya pas aku mau mandi sore, kerasnya minta ampun rambutku. Oh, keras ya? Iya. Apa karena minim pengetahuan tadi, jadi aku semprot-semprot aja banyak. Kalau aku paling, kalau sampoan tuh nggak berbusa. Karena udah banyak kali campurannya di ini kan. Jadi kalau mandi tuh sampoan tuh harus bisa 3-4 kali baru dia keluar busa. Oh gitu. Dan bayangkan ini aku setiap hari begini. Karena setiap hari aku kelapa kan, keluar. Ya udah setiap hari tuh treatment itu berkelanjutan. I see. Nah, itu dengan BK. Mungkin ya pengetahuan dari atau yang dilakukan oleh Sakti boleh diimplementasikan juga. Jadi biaya per bulanku tuh nambah selain untuk dapur sama istri. Pasti pengaruh. Ini nih nambah nih. Pasti pengaruh. Tiap bulan. Kalau powder udah menipis, udah pusing belanja awak. Itu ya. Pusing awak. Belanja. Itulah. Oke. Menarik dengan Ya, BK. kan? Nah, Le, di bidang musik gimana? Kalau musik sih kayaknya turunan deh. Turunan ya? Karena bapakku suka nyanyi, abangku nyanyi, main gitar, ngeband dulu, abangku ngeband. Ngeband. Jadi kalau aku kayak nurun ya, seni itu ya olahraga, musik aku nurun kayak dari orang tua. Tapi kalau sekarang sih aku paling fase main gitar dan piano. Ya. Tapi itu ilmu otodidak lah. Sosial media, Le. Tapi itu ilmu otodidak, nggak yang sekolah, nggak otodidak aja. Orang lapangan lah, ilmu lapangan lah. Ya, belajar otodidak lah ya. Semua, abangku juga ilmu otodidak, semua lah. Oke, berarti Le suka ini dong, mengcover-cover lagu. Ada, aku ada YouTube. Ada YouTube. Boleh tuh, cekin nanti. Agak narsis cuman ya nggak. Dulu, itu pas COVID juga lah, Le. Pas COVID. Jadi aku suka. Pas waktu ini ya, bisnis telur ya. Telur. Jadi kalau pagi ke sore telur, malam kita cover. Kebetulan aku ada ruko di Cibubur Country sini. Itulah studio fotoku sama kami ada 2 unit. Jadi satu kita buat studio foto. Satu make up dan itu bukan make up. Musiknya istri, tapi ada ruangan untuk band gitu kan. Yang kata Ito kemarin ini ya, sekalian ngajar les ya? Dia tadinya nggak mau ngajar itu, jadi udah siap bangunannya, udah siap perawatannya, tapi nggak lanjut lah ya. Nah itulah aku manfaatkan lah si studio band ini karena kedap kan. Jadi iseng-iseng, aku juga dulu suka nonton cover kan, orang kayaknya main gitar, sampai aku beli gitar, beli apa tuh namanya? Memang niat. Apa kalau buat suara itu? Biar jernih gitu. Alatnya itu loh. Apa? Soundcard. Beli soundcard, beli mic, kondensor, belilah. Jadi, niat berarti. Niat. Tapi aku nggak bisa main gitar sambil nyanyi. Jadi ku cari teman kan, siapa yang bisa main gitar? Iringin aku dong, kita bikin YouTube gitu kan. Ya udah nggak banyak sih, tapi adalah beberapa lagu yang ku cover. Dan awalnya sih karena semangat kan, nyanyi terus tiap hari, bikin ngedit sampai subuh gitu kan. Ya udah, tapi sekarang belum jalan lagi. Karena sibuk dong. Sibuk. Lah. Apa menyibukkan diri? Justru aku kebalikan dari Lai. Aku nggak tahu main musik. Main alat musik. Masa? Nggak tahu. Oh gitu. Justru kalaupun ada alat musik di rumah, istriku yang otodidak. Kayak piano itu dia bisa. Aku nggak bisa.
Nggak bisa. Main gitar pun nggak bisa. Tapi maksudnya nggak ada mau nyoba apa? Udah nyoba, Le. Nggak bisa. Nggak bisa. Memang Nggak ada mungkin passionnya kali ya? nggak ada passionnya di situ. Oh gitu. Lebih ke penikmat musiknya aja. Iya. Tapi kalau nyanyi Nyanyi tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Iya. Kayak suara ada orang nyanyi di belakang awak ikut. Oh. Gitu. Iya. Ya biasa lah ya. Biasa ya. Kemarin rekaman tuh. Oh iya. Bahaya. Waduh. Aku disuruh ngisi ini lah ya. Disuruh ngisi apa? Nanti dengan BK ya, kita mau ngeluarin lagu untuk Batak Keren. Jadi supaya rame Surprise lah ya, kata si pembuat musiknya ikutlah, adalah suara cowoknya karena kemarin lebih dominan suara cewek. Nah, disuruhlah aku masuk pas kebetulan memang lagi visit ke sana kan. Oh, jadi sekalian. Dan baru disitulah pertama kali dengan BK jadi tahu gitu. Kan kita kan sering lihat juga kayak VT atau vlog orang lagi buat lagu gitu kan, yang pakai headset di studio, terus nanti ada yang mixing yang operate lah gitu. Iya. Oh, suaranya masuk ke sini. Terus nanti aku ngucap kedengaran di ruangan sebelah gitu-gitu. Oh. Ya biasa lah ya, ini teman-teman Batak Keren ini kan memang suka kali aku dikasih kerjaan. Tapi gitu. jadi hal baru juga kan, Le? Jadi hal baru. Jadi seru ya. Iya. Seru. Emang seni itu seru sih, Le. Seru. Nah, itu nanti lagunya rencana kita tuh akan kita publish di konser Batak Keren. Mau ada konser lagi? Ya, doakan lah. Oh, iyalah. Doakan lah. Pastilah. Nanti dengan BK juga kita akan publish bulan dan tanggalnya. Oh, masih gitu. secret ya, masih rahasia. Sebenarnya bukan rahasia sih. Memang lagi nyari ini sih, pendana. Donatur. Kalau donatur ada lah semua gas. Nggak ada cerita. Iya, jalan sih gampang aja. Iya. Donatur. Nah, nanti rencana lagu yang tadi aku spill itu akan kita mainkan di konser. Ada satu lagu. Gitu. Gokil. Pengennya sih all artis nanti sebagai pengisi acara dia akan nyanyikan. Gokil. Gitu. Doakan ya dengan BK semua. Doakan dengan BK. Mantap. Gitu. Gas. Oke, sekarang kalau dari sisi tadi fotografi lebih berfokus di wedding, walaupun selain wedding akan ambil juga gitu kalau memang cocok pasti dan konsepnya gitu kan. Ya. Terus main juga di F&B, Lapoy, Laporan Cibubur. Juga suka musik gitu. Nah, sebagai seorang Sakti Tobing tuh goal atau impian atau cita-cita terbesar itu apa? Nanti sebagai seorang Sakti dalam memang nilai. Memang tim kreatif nih. Minum dulu ya. Jawabannya berat soalnya. Jangankan yang mau menjawab. Apa nggak sih pertanyaan pun berat kali nih. Apa goals? Goals lah. Seorang Sakti Tobing. Sebenarnya sih goalsku nggak yang gimana ya. Cuman ini maksudnya sebelum aku jadi fotografer pun aku zaman sekolah pun udah ada pengen impian gitu ya. Karena aku suka olahraga. Oke. Aku suka olahraga suka juga? badminton aku. Oh, badminton. Oke. Atlet gagal lah. Jadi pernah ikut seleksi cuman nggak lolos. Nah, impianku tuh aku pengen punya gor bulu tangkis. Oke. Gor bulu tangkis. Oh, jadi Sakti kayak rapi amat nih. Aku pengen punya versi gor. Bataknya nih. Kenapa? Karena ya pertama itu hobiku juga. Aku senang kali hobi. Terus dari aku SMA sampai aku sekarang, kalau aku lewat semua gor-gor itu selalu rame. Nggak ada matinya buat badminton ini, buatku ya. Makanya, aku kayak pengen punya, kalau emang ada uang gitu banyak gitu, itu aku pengen investasi, pengen satu arena kayak tuh fasilitas lah ya. Iya, gelanggang olahraga lah ya. Cuman nggak semua olahraga kayak badminton, volley sama futsal. Itu aja yang karena aku lihat, wah ini nggak ada matinya kayaknya. Potensi lah. Iya, ini kayaknya mantap nih gor ini nih. Cuman memang kan kalau gor itu kan ya lahannya harus besar, modal juga harus besar gitu kan. Cuman kalau aku ya nggak apa-apa kita keluar besar, cuman untuk jangka panjang ya itu sih paling, kalau nggak muluk-muluk sih aku lihat, karena seneng apa ya, seneng usaha kali ya. Sebenarnya orang kreatif gitu, artinya ketika ada lewat gitu tadi bilang kan, oh ini potensi bisnis gitu, pasti akan improve tuh di pikiran. Nah gitu, karena nggak tahu ya kreatif. Jadi ada saudaraku lah, ini suaminya kakak sepupuku. Dia lihat jariku lagi makan kan, lihat jariku, si Sakti jarinya panjang-panjang ya, ini kayaknya orang kreatif nih gitu. Nah, pas lain tadi bilang kreatif, kok jadi langsung kepikiran ke sana aku. Nggak tahu sih mitos atau enggak ya, cuman dibilang
ini kayaknya orangnya kreatif sakti gitu. Dan ini apa ya? Mungkin karena Lai juga dikelilingi sama orang-orang pekerja kreatif juga. Mungkin. Jadi artinya Lai melihat, oh ini ada potensi sesuatu yang mungkin bisa digarap bersama atau proyekan bersama, atau investasi jangka panjang tapi ini bisa continue. Tapi memang itu kurasakan setelah aku menikah. Menikah, jalan fotografi. Nah itu aku jadi kayak terbuka, ketemu banyak orang baru gitu, dan orang-orang yang basically ya maksudnya hampir sama tujuannya. Maksudnya dia punya usaha, punya. Termasuk lah ketemu lain gitu kan. Wah ini kayak terbuka juga. Ternyata dunia itu luas juga, luas banget ya. Iya, tapi ini kayaknya harus nih. Ada tapinya lagi. Apa tuh? Enggak, tapinya maksudnya aku mau bilang, wah tadi Le sebut ketemu sama Le juga. Oh ayo Le, kita gaskan. Apa yang perlu kita gaskan. Waduh ngeri nih. Iya kan maksudnya ya ketemu lain, jadi ada hal baru yang ku terima gitu kan, ku dapat gitu loh. Banyak pembelajaran juga lah. Ya kita saling belajar lah ya. Artinya dengan BK sebenarnya saat-saat ini tuh bagus untuk kolaborasi gitu lah. Menurutku ya agak kurang elok kalau berkompetisi. Oh iya. Ibaratnya kayak misalkan kayak nanti ya semoga lah Lai Sakti berterima dengan BK. Sebenarnya di pikiranku nih ada nih yang bisa kita buat gitu dengan Lai Sakti gitu kan. Ya. Semoga lah. Ya semoga lah ya. Nanti coba lah ya. Kalau kayak cocok sih boleh. Oh gas. Jangan dong betul. Gas. Oke. Berarti itu tadi ya. F&B main, fotografer main, terus tadi Lai udah sampaikan juga sekiranya kayak bisa kali buat fasilitas atau tempat olahraga. Aduh itu impianku banget sih, itu impian. Sama sebenarnya Lai. Itu impian banget. Aku sebenarnya ini bukan karena tadi Lai mention ke aku ya. Aku tuh waktu yang tadi aku bilang di Kalimantan itu aku suka badminton. Suka juga, tapi memang itu waktu SD lah. Dan orang tua aku tuh sampai beliin aku raket. Dan aku masih ingat tuh Yonex zaman itu. Dibelikan ke aku. Yonex, nggak tahu. Aku sih nggak ngikutin lagi lah ya. Gitu. Terus aku main di GOR juga. Sama anak-anak transmigrasi itu ada GOR di sana tuh, ya kita main di situ. Gitu. Pulang sekolah, ganti baju, makan, ganti baju, tuh pergi main sampai sore, sampai malam. Kan itu ada lampu kan. Gitu. Gitu-gitu lah. Sebenarnya potensi. Cuman kalau di daerah perkotaan sih budgetnya gede sih lah. Harus invest yang gede sih itu. Dan ngomong badminton nih, dulu kan aku kalau Naposo kan di Bekasi Timur kan, masih Bekasi kan. Terus aku suka lah ikut-ikut turnamen di gereja. Nah, aku pasangan sama si Roy Pasaribu. Maksima. Oke. Kami kan satu Naposo kan. Iya. Jadi aku main lah, ada turnamen dulu yang tuan rumahnya itu HKBP Sutoyo, Cawang. Antara Naposo sedistrik Jakarta lah. Aku pasangan sama si Roy. Menang kami juara 1. Main tuh dapat 2 juta tuh guys. Ada foto di Facebook. jadi kalau aku ya semenjak udah amak lah ya, udah nikah. Tapi kalau ada turnamen Naposo tuh aku suka datang kan. Atau ada waktu luang. Ya, itu masih suka diingat. Oke. Tuh yang dulu tuh HKBP Bekasi Timur tuh yang juara gitu. Itu kayak ada kesenangan sendiri sih. Iya. Dan untuk kesehatan juga kan, Le? Kesehatan pasti. Jakarta loh guys, juara 1. Oke, ini kalau aku boleh izin lah ya. Apa tuh? Ya tadi aku bilang, kan Le udah mention aku nih. Ya aku nggak tahu nih, ya semoga Le berterima nih. Nah, sebenarnya kemarin tuh kita dapat bisikan dari Bang Jakeus. Oh, kamu di mana? Iya, kamu di mana? Ayo Bang, kapan lagi kita Bang? Nah, gitu loh. Jadi coba aja sama Lai Sakti. Ih, ngapain Bang? Bilang gitu kan. Ya kan dia kan di sini dekat sama studio BK. Ih, boleh juga. Jadi sebenarnya Le, kok deg-degan? Kok aku deg-degan ya? Apa ini? Kok ada sebenarnya? Sebenarnya kan aku sebenarnya mungkin dengan BK juga melihat lah dari MKB 1, 2, 3 dan seterusnya. Aku tuh merasa kurang pede dalam hal sebagai membawakan acara. Gitu. Ya walaupun memang kami menyadari kita itu baru lah ya. Baru lagi merintis. Karena anak-anak BK ini bukan pewaris lah ya, perintis semua nih. Gitu kan. Jadi mau nggak mau, ya udah Bang Okta aja lah host gitu-gitu kan. Nah, makanya aku kemarin
curhat ke Bang Jakeus, Ya. coba aja Le Sakti. Gimana Le? Ini disaksikan sama 1, 2, 3, 5 kamera nih. Oh maksudnya aku jadi host. Iyalah, jadi host MKB. Gimana? Aku konsultasi istri dulu ya. Gaskan Le. Ini ada 5 kamera di sini loh. Mah, aku jadi host di MKB mah. Bata keren boleh nggak? Bungkus. Bungkus ya, Tok. Cocok lah, harga cocok. Aku percaya ini kok, cocok. Oh ya bungkus. Oke. Makasih ya, Oke. Mak. Makasih. Mantap. Oke, dengan BK ini disaksikan sama dengan BK nih. Ya kan? Tapi kalau host di mana duduknya, Bang? Di sini kan, John? Oh, enggak. Ya, coba. Coba boleh aku coba ya. Boleh. Ayo. Kapan lagi awak jadi host MKB? Hihi. Akhirnya. Nah, ini kamera utama kita, Le. Ya kan? Yang ini kamera lain, ini kameraku. Gimana, Bang? Gitu. Cocok, Bang? Mantap ya? Mantap ya, guys. Gimana? Mantap, Bang? Cocok nggak? Kembali lagi di MKB show. Salah ya. Oh, bukan. Kirain ya. Oke, deal ya. Deal ya. Deal. Oke, mantap. Hihi. Dengan BK. Akhirnya. Semoga berkenan ya kehadiranku di ini ya, MKB ini ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Malas mereka ini. Sini. Aduh. Jadi nanti untuk episode berikutnya, ya kan? Ya. Lai duduk di situ. Oh ini udah tahtaku lah ya. Udah tahtanya Lai itu. Oh Gitu. iya. Jadi tahtaku. Lai lah nanti yang akan menguasai studio ini dalam hal MKB gitu kan. Oh, Jadi MKB. semua kamera ini di sini, tim kreatif, teman-teman semua akan Semua lah bantu ya. lah gitu. Yang penting sih gimana? Kalau lihat udah cocok sih aku Cocok. gas. Cocok lah ya. Cocok coy. Cocok, Bang. Cocok tuh. Mereka juga bilang Bang. cocok. Cocok ya, Bang. Cocok, Bang. Bang Patrick, mohon bantuannya. Bang, Oke. abangku. Oke. Mantap lah ya. Aduh, mantap nih. Oke dengan BK. Jadi Lai Sakti udah handshake sama Batak Keren untuk membantu Batak Keren sebagai host di MKB. Waduh. Gitu. Aku ketuk palu dulu ya. Gas. Oke ya. Oke dengan BK. Jadi mungkin keseruan kita saat ini dengan Lai Sakti Tobing dan Lai Sakti juga mau menerima tawaran dari Batak Keren sebagai host MKB. Terima kasih banyak, Le. Thank you, Le. Aku yang makasih banyak, Le. Nah, jadi untuk dengan BK, apapun yang tadi kami bahas, hal-hal positif silakan kalian ambil, yang negatif silakan dimasukkan dalam hati aja, nggak usah dilakukan. Buang jauh-jauh lah ya. Buang jauh-jauh, gitu. Iya. Potensi bisnis, terus karya, pekerjaan, apapun yang kami bahas, ataupun ada pengetahuan baru, Iya. nah itu silakan kalian ambil lah dalam hal positif. Jadi terima kasih banyak, Le. Aku makasih, Le. Dan kedatangannya. Makasih, sama-sama, Le. Oke, terima kasih banyak dengan BK. Bye.